Baik, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan eh, materi yang sudah kami buat, yaitu materinya wisata halal Indonesia. Tugas ini guna untuk memenuhi nilai ujian akhir semester dari mata kuliah Fondasi Ekonomi, dosen pengampu yaitu Pak Tuba Zazil. Baiklah, maupun anggota kelompok kami, yaitu yang pertama Fadli Aska, NIM 2110101019. Selanjutnya Ilham Akbar Sirait, NIM 2110101042. Selanjutnya Muhammad Sauki Abdillah, NIM-nya 2110101021. Kemudian Yoga Abdia Beratarawa, NIM-nya 2110101037. Selanjutnya Abdurrahman Mustafa, NIM-nya 21101028. Nah, baiklah. Selanjutnya pendahuluan. Indonesia dengan keragaman budaya, keindahan alam, dan warisan sejarahnya telah lama menjadi tujuan utama bagi wisatawan domestik maupun mancanegara. Seiring dengan perkembangan tren global, Indonesia sebagai negara dengan populasi muslim terbesar di dunia memiliki potensi besar untuk mengembangkan dan mengoptimalkan pariwisata halal. Baiklah, selanjutnya kita akan masuki pada pembahasan tantangan-tantangan apa saja yang akan kita hadapi sebagai pariwisata halal. Tantangan utama untuk memahamkan pariwisata halal datang dari tingkat pemahaman masyarakat sendiri. Diperlukan adanya sertifikasi yang memastikan suatu produk halal untuk memberikan jaminan. Hal ini sebetulnya amat dibutuhkan bagi wisatawan mancanegara. Tantangan selanjutnya, infrastruktur untuk mendukung industri pariwisata halal juga butuh dukungan. Bukan hanya soal infrastruktur jalan, namun fasilitas-fasilitas mendasar yang menunjang kebutuhan muslim. Nah, tantangan yang terakhir yakni soal pengemasan dan strategi promosi wisata halal itu sendiri. Ronald mencontohkan turis-turis Timur Tengah yang berwisata ke Malaysia sangat mudah memperoleh informasi seputar pariwisata. Sementara di Indonesia, dengan wilayah yang sangat besar, akses informasi masih harus dibenahi sehingga memberikan kenyamanan bagi wisatawan. Baik, di sini saya akan melanjutkan yaitu peluang dan strategi dari wisata halal Indonesia. Yaitu ada 4 peluangnya yang kami dapatkan atau kami diskusikan. Yaitu pertama, melakukan sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder sehingga terbangun persepsi yang sama mengenai pariwisata halal yang sedang dikembangkan oleh pemerintah. Yaitu maksudnya itulah sosialisasi kepada masyarakat dan stakeholder atau yang mempunyai bisnis dalam bidang wisata ini untuk kalau misalnya wisata halal ini banyak keuntungan yang bisa didapatkan oleh para masyarakat dan para pengusaha. Yang kedua, mengintegrasikan pembangunan infrastruktur yang dilakukan pemerintah dengan peningkatan konektivitas ke daerah tujuan wisata. Jadi di sini selain layanan yang harus ditingkatkan, yaitu yang kedua itulah adalah infrastruktur atau kayak seperti layanan juga lah, kayak fasilitas yang harus ditingkatkan untuk menunjangnya wisata halal di Indonesia. Selanjutnya, yang ketiga, berdasarkan hasil riset dan pengembangan sebagai payung hukum dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Jadi peluang dan strateginya itu yang ketiga, hasil riset dan pengembangan sebagai payung hukum dalam pengembangan pariwisata halal di Indonesia. Jadi di dalam artikel tersebut yang kami dari artikel yang kami dapatkan itu bahwa peluang dan strateginya itu bisa menjadi sebagai payung hukum dalam pembangunan pariwisata halal di Indonesia. Terus yang terakhir itu melakukan pembinaan kepada masyarakat dan kemudahan berusaha untuk mengelola peluang yang ada. Nah, ini yang paling penting yaitu dilakukan pembinaan kepada masyarakat, kepada pengusaha, kepada
yang punya pariwisata tersebut untuk mengelola peluang yang ada, karena kita lihat Indonesia ini umat Islamnya itu terbanyak di dunia, dan turis-turis dari mancanegara pun banyak yang Muslim, yang pastinya mereka mencari wisata-wisata halal yang sesuai dengan syariat-syariat Islam. Baiklah, selanjutnya kita akan memasuki rekomendasi atau saran untuk pengembangan wisata halal di Indonesia untuk kedepannya. Berikut adalah saran untuk pengembangan wisata halal di Indonesia. Yang pertama, klarifikasi program wisata halal, yaitu lembaga atau dinas pariwisata perlu memperjelas program apa saja yang akan diterapkan dalam membangun wisata pariwisata halal. Ketidakjelasan program yang dilakukan dinas pariwisata dapat menghambat pengembangan pariwisata halal. Yang kedua, promosi dan pembangunan pariwisata halal. Dinas pariwisata perlu lebih banyak melakukan promosi dan pembangunan pariwisata halal, serta memastikan hotel yang berbasis syariah tersedia. Selanjutnya, yang ketiga yaitu peningkatan kualitas SDM, sumber daya manusia. Aspek sumber daya manusia atau dikenal SDM merupakan kunci utama dalam pengembangan wisata halal. Diperlukan peningkatan kualitas SDM dalam menyajikan wisata halal pada pengunjung. Yang keempat, kerjasama internasional. Kerjasama dengan negara-negara yang lain yang memiliki pengalaman dalam pengembangan wisata halal seperti Malaysia dan Jepang juga dapat menjadi strategis yang efektif. Baiklah, ini saja materi tentang wisata halal yang ada di Indonesia. Semoga wisata halal Indonesia terus berkembang dan menjadi patokan wisata halal yang ada di dunia. Lebih dan kurang, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.